Jadi gini, teman gue ini selama 8 tahun dia dipukulin sama pacarnya dari total 11 tahun dia pacaran. Nggak mungkin. Oke. Gini ceweknya dalam keadaan marah dia bilang begini, ya udah pukul aku aja, kalau mau kamu berani pukul aku aja. Kata teman gue kayak gitu. Gila. Dan akhirnya terjadilah pemukulan yang pertama. Dia pernah ada satu situasi dia lagi ribut di dalam mobil. Dalam keadaan mobil berjalan didorong pacarnya untuk keluar jatuh dari mobil. Ya. Dan itu real. Tinggalin nggak sih? Maksudnya kayak kalau gitu udah parah banget. Ditinggalin nggak akhirnya sama si Natasha? Enggak, dimaafin. Ya teman gue masih berdarah-darah ya. Sakit sih. Dalam keadaan berdarah jadi dia merasa menang. Dia nangis berdarah, mukanya bengek dalam kesakitan. Cowoknya lagi nyembah dia. Posisi duduknya kayak gini. Tujuannya apa? Tujuannya? Dia bisa mendapatkan kemenangan kecil. Aku begini gara-gara kamu. Gila. Jadi Gila. si cowoknya bilang begini, oke, aku akan bunuh diri di sini sekarang. Dia pecahin botol, mau nusuk dia. Too much. Cowoknya kayak gitu. Dan dia bilang, kalau sampai aku mati di apartemen ini, kamu akan di BAP sama polisi dan kamu akan dipenjara. Goblok. Tapi ada satu masalah. Apa? Kenapa? Masalahnya adalah ternyata si Tasya ini lupa kalau surat-surat sekolah, ijazah, akte lahir semuanya ada di brankas cowoknya di kamar Ngaco. apartemen. Ngaco. Jadi sampai dengan hari ini surat-surat sekolahnya dia, ijazah kampus, akte lahir dan sebagainya masih ada di sana. Ini kejadiannya 6 tahun yang lalu. Sekarang dia berapa tahun yang lalu ya? Sekarang dia umurnya 38 tahun. Jadi di momen itu dia udah nggak tahu lagi, yang penting dia bisa keluar dari circle itu. Tapi yang menarik, gue itu adalah tipikal orang yang suka cari tahu backstory dari seseorang. Kenapa? Apa motivasinya? Kenapa dia bisa bertahan selama itu? Iya kan? Dia punya kehidupan masa kecil yang seperti apa gitu. Gue ngobrol sama dia dan dia sangat terbuka sama gue ya. Lo tau nggak? Si Tasya ini lahir dan hidup dari seorang ibu yang lesbian. Jadi suatu waktu ibunya yang lesbian ini pernah diperkosa sama kayak kerabat terdekatnya dia, temennya yang terdekat. Karena temennya tahu kalau si ibunya ini seorang lesbian, terus kayak pengen dibikin normal gitu. Lu diperkosa biar lu tahu rasanya. Rasanya enaknya kalau sama laki-laki itu gimana. Gila, sakit sih. Dari satu kali percobaan pemerkosaan itu, hamillah si Tasya. Jadi Tasya ini anak dari... Yes. Jadi nggak pernah tahu bapaknya dia itu siapa. Ibunya nggak pernah ngasih tahu. Gila ya. Nah, lo bayangin gimana rasanya dibesarkan oleh seorang ibu yang lesbian. Dan dia hidup bersama dengan ibu dan pada masa saat kecil dia tahu itu adalah tantenya dia. Tapi ternyata itu adalah lesbian ibunya. Mereka tinggal bareng. Oke. Gila ya. Nah, dia dibesarkan dengan pasangan lesbian yang ternyata ketika seorang, ini menurut cerita dia ya, ibunya dia kalau lagi berantem sama si tantenya ini, sama si pacarnya ini, itu memang tipikalnya yang melakukan kekerasan. Jadi dia mungkin ngerasa familiar sama... Exactly. What the... Exactly. Gila. Jadi tapi dia nggak sadar. Ini kan kejadian di masa dia waktu kecil ya. Ternyata tuh terekam semua di kepalanya dia. Jadi ketika dia mendapatkan perlakuan kasar dari pasangan Dia ngerasa familiar. itu something yang familiar. Gila. Dan yang kedua adalah kan ibunya diperkosa. Si Tasya ini hilang virginnya juga diperkosa sama pacarnya. What the... Gila. Jadi dia pacaran sama satu cowok. Si cowoknya ini Ini cowoknya yang toksik itu? beda. Wah. Sebelum dia pacaran sama si cowok yang Gila. toksik ini. Oke. Iya. Dia pernah diperkosa sama satu orang yang pas zaman-zaman kayak awal-awal kerja deh, sebelum dia pacaran sama cowok ini ya. Oh my god. Dia diperkosa sama pasangannya. Nah, dia hidup dalam keadaan yang sangat susah. Jadi, dia ada masa-masa ketika ibunya lagi ribut sama pacarnya itu, dia ditinggal di rumah sendirian. 2 minggu, 3 minggu, seorang anak SMP, dia harus hidup sendirian di rumah. Ini SMP? Exactly. Jadi, ini masa-masa dia tumbuh kembang, dia sering pas SD, pas SMP di rumah ditinggalin, gak ada apa-apa, listrik pernah mati selama 2 minggu. Ya dia bertahan dengan itu. Untungnya dia pintar, jadi kuliah dia dapat beasiswa. Sambil kuliah dia juga kerja sebagai waiters di sebuah restoran. Oke. Jadi dia
Kan kalau orang kerja itu 1 minggu itu ada liburnya, dia nggak pernah mau ngambil libur karena biar dia bisa makan. Oh iya. Karena gajinya dia saat itu cuma 1,5 juta. Oke. Kos-kosannya dia 600.000. Oh. Dia harus bertahan selama sebulan dengan sisa uangnya. So, pertanyaannya, mungkin ini bisa lo tanyain sama temen lo, dengan situasi seperti ini, apakah temen lo masih akan coba denial dan meromantisasi kekerasannya dan percaya suatu hari nanti pasangannya akan berubah, atau dia akan coba cut dan selesai sampai di situ? Gue speechless. Gue kayak kalau misalnya temen gue masih mau bertahan, gue akan jambak dia sih, karena ternyata efeknya bisa sejauh itu ya. Tapi apakah pertanyaan itu akan mudah? Enggak. Karena orang yang lagi jatuh cinta, orang yang dalam keadaan toksik seperti itu, dia tidak pernah bisa berpikir secara logis. Dia selalu dibuat bingung sama pasangannya. Sebentar kasar, sebentar manis. If you Dia cannot nggak tahu. convince them, confuse them. Exactly. Damn. What do you think, guys?